Sebelum mulai pelajaran, Ibu akan absensi dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oke, bagus. Posisi duduknya udah nyaman ya, udah rapi ya? Ya. Anak-anak tadi kesini dia berangkat sekolah itu dia jalan kaki atau diantar orang tuanya? Jangan, Bu. Kami jalan kaki pakai motor. Motor, oke. Kalau jika ibarat tubuh kita ini sebuah motor, apakah silakan masuk, Pak. Nah, jika tubuh kita ini ibarat sebuah motor, lalu ada salah satu organ di motornya itu yang tidak lengkap, apakah tubuh kita ini dapat bekerja sama saling melengkapi? Bagaimana? Kalau nih misal kalian ke sekolah lalu motor kalian bocor, bisa nggak nyampe ke sekolah? Tidak. Nah, kalau tubuh itu ibarat seperti itu juga. Jika bisa ada satu sel dalam tubuh kita ini ada satu sel ya, terdiri dari jutaan sel. Lalu jika ada salah satu sel saja yang tidak lengkap materi sel hewan pada buku LKS-nya ya, di bab 2 itu ada materi tentang sel hewan. Oke, yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari? Silakan, Nah, silakan masuk ya. Yang mana tujuan pembelajaran kita itu pada hari ini adalah mengenal struktur organel sel hewan beserta fungsi organel sel hewan sendiri. Nah, masuk ke pembelajaran pertama ya. A few moments later, 2,000 years later, one eternity later. Kenapa sih harus ada sel dalam hewan? Kira-kira kenapa? Kenapa ada sel dalam hewan? Nah, sel ada yang bisa? Kalau bisa silakan angkat tangan. Oke, jadi kita akan mempelajari sama-sama ya. Yang mana sel hewan ini merupakan bentuk dari sel eukariotik yang membentuk jaringan tubuh dan kemudian membentuk organ. Nah, fungsi organel sel hewan ini merupakan tanda bahwa organel sel hewan tersebut memiliki pekerjaan yang dilakukan dalam sel tersebut sehingga dapat bekerja secara optimal. Organel sel hewan itu ada banyak ya, kita nanti akan mengenal satu-satu dari fungsi masing-masing dari organelnya. Yang mana ada sitoplasma, membran sel, ribosom, mitokondria, nukleus, ada retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, dan badan mikro. Nah, di retikulum endoplasma ini nanti kita akan mempelajari ada dua jenisnya, yang mana ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Nah, organel yang pertama itu adalah sitoplasma. Sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Bentuk sitoplasma ini seperti cairan. Jadi ini kan gambaran dari sel hewan. Nah, di dalamnya itu ada sebuah cairan. Nah, cairan itu yang dinamakan sitoplasma. Biasanya cairan ini tidak berwarna. Namun dalam sel hewan ini bisa kita menggunakan warna agar bisa menandai bahwa cairan tersebutlah yang dinamakan sebagai sitoplasmanya. Nah, yang kedua ini adalah membran sel. Membran ini bersifat semi permeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma.
sebagai pelindung isi sel dan mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Membran sel ini berfungsi sebagai membungkus sel. Jadi nanti kan di sel hewan di sel itu kan ada di dalamnya ada terdapat organel-organelnya. Lalu yang membungkus sebuah organel itulah yang dinamakan sebagai membran selnya. Di membran sel ini juga ada kolesterol, protein klorifera, ada karbohidrat, dan ada transmembrannya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah ribosom. Nah, ribosom ini merupakan butiran nukleoprotein dengan ukuran yang hanya mencapai 15 sampai 20 nanometer yang menjadikannya yang terkecil di antara organel lainnya. Terdapat dua komponen utama dalam ribosom, yaitu ada subunit besar dan subunit kecil. Biasanya ribosom ini adalah sebagai organel yang paling terkecil di antara organel-organel lainnya, yang mana ada terdapat dua subunitnya, yang atas ini sebagai subunit besar dan yang kecilnya ini sebagai subunit kecil. Nah, selanjutnya adalah mitokondria. Ini berfungsi sebagai penghasil energi atau biasa disebut energi ini dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Organel ini memiliki dua lapisan membran yang berbentuk yang disebut dengan istilah kritas. Nah, mitokondria ini biasanya berbentuk seperti ini, bisa dibilang tuh seperti usus ya. Dia berbentuk di dalam ada sebuah penampungnya dalam mitokondria. Selanjutnya adalah nukleus. Nukleus ini adalah organel terkecil yang mengatur sekaligus mengendalikan aktivitas sel hewan. Nukleus ini mengandung materi genetik yang berbentuk DNA linear panjang membentuk kromosom. Nukleus ini sebagai inti selnya. Jadi inti dari semua organel sel hewan itu ada pada nukleusnya yang memberikan DNA kepada organel-organel lainnya. Retikulum endoplasma. Nah, seperti yang dijelaskan di awal tadi, retikulum endoplasma ini ada dibagi menjadi dua, yaitu tadi apa Ibu bilang, ada yang bisa? Oke, bagus sekali, baik tidak. Oke, beri aplaus pada Ida. Oke, yang lain disimak ya. Nah, retikulum endoplasma ini adalah struktur besar dan dinamis yang memiliki banyak peran dalam sel, termasuk penyimpanan kalsium, sintesis protein, dan metabolisme lipid. Retikulum endoplasma kasar ini biasanya ditandai dengan penempalan ribosom pada retikulum endoplasmanya. Jikalau retikulum itu ditempeli oleh ribosom, maka retikulum tersebut itu dinamakan retikulum endoplasma subkasar. Sedangkan yang tidak ditempel itu disebut sebagai retikulum endoplasma halus. Selanjutnya ini bagian Golgi, yang mana organel ini yang berkaitan dengan fungsi ekskresi sel hewan. Setiap sel hewan ini memiliki sekitar 10 sampai 20 badan Golgi pada organelnya. Selanjutnya adalah lisosom. Lisosom ini merupakan kantong terikat pada membran berisi kandungan enzim hidrolitik. Lisosom ini terletak pada sel eukariotik. Bagian ini tuh berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler dalam kondisi apapun. Badan mikro. Nah, badan mikro ini ada dua di setiap ada dua pada selnya. Yang pertama ada glikosisom, yang kedua ada peroksisom. Yang mana glikosisom ini hanya ada pada sel tumbuhan, sedangkan peroksisom itu ada pada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di sini Ibu akan bahas hanya pada peroksisom. Untuk glikosisom mungkin kita bahas pada minggu depan ya. Lalu peroksisom itu apa sih? Nah, peroksisom itu ada badan mikro yang berfungsi sebagai organel khusus dalam sel eukariotik, terutama yang terlibat dalam metabolisme lipid, detoksifikasi, dan pemecahan asam lemak. Beberapa contohnya itu termasuk ada peroksisom dan ginoksisom ini. Oke, sudah selesai materi kita pada hari ini. Dalam pemaparan materi Ibu tadi, sekiranya ada yang kurang jelas atau sudah jelas, saya akan tanyakan kepada Ibu. Anak-anak, jika tidak ada pertanyaan, maka di sini Ibu akan
lihat kan media aja yang pernah ibu buat mengenai organel-organel sel hewan, yang mana itu akan mempermudah anak-anak dalam memahami apa saja sih organel-organel sel hewan yang ada. Nah, yang pertama itu organel sel hewan itu ada lisosom. Ini adalah berfungsi sebagai sistem pencernaan sel. Lalu ada mitokondria yang berfungsi untuk utama itu adalah sintesis protein, lipid, dan karbohidrat. Nah, jika di dalam sini bentuknya itu adalah seperti ini ya, dia ada seperti wadah, lalu di dalamnya itu ada seperti usus-ususnya. Lalu ada juga retikulum endoplasma yang mana itu memproses dan mengemas protein dan lipid, memproduksi dan memodifikasi protein untuk membentuk lisosom. Nah, retikulum endoplasma ini jika di dalam media ini digambarkan dengan gambar ini. Nah, kenapa gambar retikulum endoplasma ini berbeda? Yang pertama itu adalah retikulum endoplasma halus dan yang kedua itu adalah retikulum endoplasma kasar. Yang mana retikulum endoplasma kasar ini ditempeli dengan adanya ribosom. Lalu ada juga ini adalah organel peroxisom yang mana metabolisme lipid ini detoksifikasi dan sintesis berbagai molekulnya. Peroxisom ini digambarkan sebagai di dalamnya ada badan mikro. Nah, seperti organel ini. Sudah jelas? Selanjutnya itu ada inti sel ya, sebagai pusat kendali dan informasi genetik sel serta tempat penyimpanan DNA. Lalu ada juga mitokondria tadi ya sudah. Lalu ada ribosom yang benar berfungsi sebagai sintesis proteinnya, yang mana ribosom ini akan menempeli pada retikulum endoplasma. Nah, di sini sitoplasma ini adalah cairan. Nah, cairannya tidak berbentuk, tapi dalam media ini digambarkan dengan berwarna kuning. Kuning ini sebagai cairan dalam sel hewannya. Lalu yang merah ini adalah sebagai membran selnya, yaitu pembungkus sel hewan organel-organel di dalamnya. Nah, jadi cukup materi kita pada hari ini. Selanjutnya ini ibu akan bagikan dalam sepertinya 2 kelompok saja cukup. Itu nanti kan akan mengerjakan LKPD dari ibu, dan juga kalian akan ibu berikan tugas yaitu menggambarkan struktur organelnya. Cukup kalian gambarkan saja dan sebutkan, berikan nama organel sel hewan tersebut. Ibu kasih waktu cukup sepertinya 3 menit saja ya. Untuk LKPD-nya bisa kalian kerjakan dari sekarang, dan juga sel hewannya bisa kalian gambarkan. Bentar ya. Baik, Bu. Oke, jadi kelompok ini akan jadi kelompok 1 dan kelompok ini akan jadi kelompok 2 ya. Ini adalah lembar LKPD-nya. Lalu ini dari kertas untuk kalian untuk menggambarkan organel-organelnya. Silahkan. Perlu diingat ya, jadi nanti di akhir ibu akan minta kalian untuk maju dan menyebutkan nama organel-organel dari sel hewan yang telah kalian pahami tadi. Oke, silahkan dikerjakan. 12 seconds later. Dan cukup ya, diskusinya sudah selesai. Jadi silakan kepada perwakilan kelompok untuk maju dengan membawakan hasil kerjanya, yaitu tadi menggambarkan organel-organelnya ya. Dan kalian saat perwakilan kelompok itu menyebutkan organel di sini minimal 5 organel yang terdapat dalam sel hewan. Jadi itu bisa mengukur kemampuan kalian dalam pembelajaran kali ini. Oke, silakan kepada kelompok 1, perwakilannya ada kami Bu. Ya, disebutkan mana saja organel apa, namanya apa. Ini secara keseluruhan adalah organel atau sel hewan. Oke, Sel bagus. hewan. Terus yang ini ada lisosom yang warna merah. Terus ada bintik-bintik hijaunya. Terus ini ada retikulum endoplasma. Seperti usus, tapi ada Ribosomnya. Ada ribosomnya. Terus selanjutnya ada badan mikro. Terus yang ini ada mitokondria. Dia bentuknya seperti usus tapi tidak ada apa namanya tuh? Tidak ditempel oleh ribosom. Tidak ditempel oleh ribosom. Terus ini ada badan Golgi. Terus ini ribosom yang ada di retikulum endoplasma. Dan yang ini yang di samping-sampingnya adalah membran selnya. Oke, bagus sekali. Beri abis dulu pada teman kita semua.
Oke, baik, untuk kelompok 1 bagus sekali ya, sudah hampir memahami keseluruhannya. Selanjutnya kepada kelompok 2, silakan ada perwakilan untuk maju. Ada. Oke, silakan. Oke. Sebutkan organel-organelnya ya. Yuk. Jadi ini ada beberapa organel sel hewan. Saya akan menyebutkan 5 yuk. Iya. 5. Lebih juga nggak apa-apa kalau bisa semuanya. Berarti kan kita sudah memahami semuanya ya. Yang pertama itu ada lisosom, kemudian ada inti sel, kemudian ada retikulum endoplasma kasar sama retikulum endoplasma halus, ada juga badan Golgi, terus ada ribosom, ada badan mikron, dan yang terakhir ada mitokondria. Ini saja. Bagus sekali. Tapi aku dulu dong buat dari Oke, mungkin cukup sepertinya seperti dari kita semua tuh hampir bisa memahami semuanya ya. Jadi untuk penutupan kali ini, Bu minta kesimpulan tuh dari kalian, yang mana ada yang bisa menyebutkan organel sel hewan beserta fungsinya 2 saja, yang bisa menjawab tanpa ibu tunjuk. Nanti ada poin plus buat kalian. Bisa tanpa ibu tunjuk? Bu, oke, silakan kepada Ami. Baik, organel sel hewan yang bisa saya sebutkan itu ada ribosom yang fungsinya itu untuk sintesis protein, dan kedua itu ada nukleus, di mana nukleus ini ada menyimpan materi genetik. Oke, benar sekali. Aku dulu buat Ami ya. Jadi ada khusus buat Ami nanti di akhirnya ya. Jadi mungkin untuk sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk materi minggu depan yaitu tentang sel tumbuhan. Kalian bisa buka di buku paket ya. Itu nanti ada di halaman 102 itu ada TTS, teka-teki silang. Kalian bisa menjawabnya dulu. Kalian bisa jawab semaksimal mungkin. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Baik, Bu.